Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita dapat menjalankan agenda pembelajaran hari ini dengan lancar. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Hainuddin SPD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abituren dan saya akan dibantu dengan teman saya Anur Laila Al-Atik, Atta Ania Insra Fatma, Salma Romzah Salsabila, Sally Amelia Pratiwi. Dalam materi hari ini, kita akan membahas pengertian, urgensi, signifikasi, tujuan, aspek sasaran, asal-usul, dan pertumbuhan studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi adalah mempelajari atau mengkaji, sedangkan Islam adalah selamat, tunduk, dan berserah. Jadi, pengertian studi Islam adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Menurut para ahli, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan studi Islam. Di antaranya yang pertama, Muhaimin, Abdul Mujib, dan Muzakir. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Yang kedua, Samsul Arifin dengan merujuk Nur Al-Fadil Lubis. Studi Islam adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam melalui berbagai bentuk empirisnya serta ajaran-ajaran idealnya. Yang ketiga, menurut para ahli kajian studi Islam di salah satu universitas negeri Islam, studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Maksudnya adalah umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Yang kedua adalah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Maksudnya adalah Islam sebagai agama yang rahmatullah lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Akan tetapi umat Islam sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematik. Sekian. Signifikansi metodologi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang, agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama, termasuk Islam, memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Tujuan studi Islam. 1. Mempelajari lebih dalam agama Islam.
2. Mempelajari prinsip dan ajaran Islam. 3. Mempelajari sumber dasar ajaran Islam. 4. Memahami pokok-pokok ajaran Islam. 5. Mendalami hakikat Islam. Sasaran studi Islam. 1. Aspek sasaran keagamaan. Kerangka ajaran di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan sandaran agar kajian keislaman tidak keluar dan terjerambul dari teks dan konteks. 2. Sasaran keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Asal-usul studi Islam. Ilmu keislaman pertama kali dilaksanakan di masjid, kemudian di perpustakaan ibu kota negara Baghdad. Pusat kebudayaan di Eropa. Yang pertama, Universitas Cordova, didirikan oleh Abdurrahman III pada tahun 929 sampai 961 Masehi. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah, didirikan oleh Nizamuk. Yang ketiga, Universitas Al-Azhar, didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Perkembangan studi Islam. A. Perkembangan studi Islam di dunia. Dalam istilah dunia, pendidikan Islam yang tertinggi telah populer dengan sebutan Al-Jamaah. Historinya berkaitan dengan Masjid Al-Jami. B. Perkembangan studi Islam di negara barat. Gambaran studi Islam di barat ditandai dengan maraknya para mahasiswa dari berbagai kalangan yang berminat mengkaji studi Islam. Studi Islam di dunia barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika ilmuwan barat mulai tertarik dengan dunia timur, khususnya dunia muslim. Perkembangan studi Islam di negara Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Pendidikan pesantren dan madrasah sangat menonjol dalam studi Islam di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.